Proses evakuasi seorang ibu dan balita yang menjadi korban laka lantas di kolong truk kontainer berlangsung dramatis. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian berawal dari truk kontainer yang sedang berjalan tiba-tiba oleng ke kiri sehingga menyeruduk motor korban. Korban bersama anaknya yang masih balita langsung jatuh dan terlindas truk hingga terseret sejauh 10 meter. Akibatnya korban mengalami luka berat di kaki dan kepala, sementara anaknya yang masih balita meninggal di tempat. Kendaraan dari roda 4 kelelep ini dari timur ke barat. Terus oleh ke kiri mengenai pengendara roda 2, ibu dan anak. Untuk ibunya sama anaknya, ibunya penanganan dari PMI, ibunya dibawa masyarakat ke Mujirahayu, sampai Mujirahayu. Sopir truk telah diamankan ke Polsek Suko Manunggal, sementara kecelakaan ini diduga akibat rem truk yang tidak berfungsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Bagas bocor di Jalan MT Haryono, Jakarta, lalu lintas macet dan terpaksa ditutup. Penertiban 7 aset rumah milik PT KAI diwarnai kericuhan. Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini dan menjadi tahanan kota. Jika melanggar aturan, Rizik akan kembali di penjara. Selamat sore pemirsa, demikian berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dari penertiban 7 aset rumah milik PT KAI yang ricuh. Warga melawan dengan menyiramkan air cabai dan membakar bambu di depan rumah. Inilah aksi penolakan warga terhadap petugas Daops 2 PT KAI dan polisi saat penertiban 7 aset rumah milik PT KAI di Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Para warga memasang bambu yang dibakar, memasang bendera merah putih hingga menyiram petugas dengan air cabai. Tindakan warga sebagai bentuk perlawanan saat PT KAI memerintahkan pengosongan 7 aset milik PT KAI yang telah ditinggali warga selama puluhan tahun. Salah seorang warga bahkan mengaku akan melaporkan pengosongan sepihak ini ke Kapolri dan Panglima. 63 tahun tidak ada diganggu apa-apa. Tiba-tiba mengaku-ngaku PT Kereta Api miliknya dia. Tidak pernah membuktikan bahwa itu kepemilikannya dan tidak pernah keputusan pengadilan sehingga pengosongan sepihak. Ini yang kita laporkan ke Kapolri dan ke Panglima. Kenapa kami tidak melakukan kepada pengadilan? Karena memang tidak ada tuntutan dari mereka dan memang sudah terbukti sesuai dengan sertifikat nomor 2 tahun 1988 bahwa aset tersebut adalah aset milik PT Kereta Api. Itu yang pertama. Kemudian dari pihak Pertanahan Kota Bandung pun sudah memberikan surat pernyataan yang menguatkan bahwa memang aset tersebut milik. Meski sempat mendapatkan perlawanan, penertiban 7 bangunan aset milik negara ini berjalan lancar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas menuju Cawang ditutup sementara imbas pipa gas yang diduga bocor di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu siang. Diduga pipa gas bocor akibat terkena alat berat proyek bangunan. Dalam video amatir yang direkam warga, asap membumbung tinggi dari gundukan tanah stasiun KRL Cawang, Jakarta Timur. Diduga asap berasal dari pipa gas yang bocor akibat terkena alat berat proyek bangunan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari PT KAI maupun penanggung jawab proyek terkait kejadian ini. Imbas dugaan pipa gas bocor, kemacetan panjang terjadi di Jalan MT Haryono menuju Cawang.
Saat ini polisi telah menutup lalu lintas menuju lokasi kejadian dan kendaraan diminta putar balik ke arah Tebet. Sementara kebocoran pipa gas dalam penanganan petugas. Dan terkait kondisi terkini di lokasi kebocoran pipa gas, sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari Jalan MT Haryono, Jakarta. Selamat sore Ayu, apakah sudah ada penanganan dari petugas dan bagaimana kondisi arus lalu lintas sore ini? Ya, selamat sore Davi dan juga Stefani. Petugas PGN sudah mengamankan kebocoran dan saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya kebocoran dan bau gas juga sudah tidak tercium di lokasi. Dan untuk lalu lintas juga sudah kembali dibuka seperti sedia kala atau sudah dibuka kembali seperti normal, namun terpantau arus lalu lintas masihlah padat di sekitar lokasi. Sementara itu juga dapat kami informasikan diduga kebocoran gas terjadi akibat proses pengeboran JPO Cawang yang mengenai pipa gas di sekitar lokasi. Dan menurut keterangan saksi, kebocoran mulai terjadi pukul 11.30 dan tidak terdengar adanya suara ledakan, namun gas membumbung tinggi selama 30 menit. Bau gas tercium hingga radius 1 km. Dan tadi juga kami sempat mengobrol dengan petugas sebagai bentuk antisipasi takutnya terjadi kembali kejadian seperti serupa, maka dari petugas tadi sudah memasang apart di sekitar titik gas dan juga dari petugas sudah memberikan edukasi juga kepada petugas yang akan melakukan pengeboran terkait titik-titik pipa gas yang ada di sekitar lokasi. Davi dan juga Stefani. Ayu, kami melihat arus lalu lintas cukup padat di lokasi. Apakah ini masih imbas dari kedugaan kebocoran pipa gas ini atau memang karena kepadatan arus lalu lintas di jam pulang kantor? Ya, Ayu. Apakah kepadatan arus lalu lintas di lokasi ini akibat dari kebocoran pipa gas yang terjadi siang tadi? Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dan pemirsa, ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak Pemprov DKI Jakarta banding atas putusan PT UN terkait UMP DKI Jakarta yang dinilai tidak masuk akal. Ratusan buruh yang terdiri dari KSPI, FSPMI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan upaya banding atas putusan PT UN yang menganulir keputusan Gubernur tentang kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta sebelumnya telah ditetapkan dan telah berlaku sebesar Rp4.641.000. Namun pasca putusan PT UN diturunkan menjadi Rp4.573.000. Putusan itu dinilai buruh tidak masuk akal lantaran digugat oleh Apindo yang tidak mewakili perusahaan apapun. Kami dari Perda KSP DKI Jakarta dan juga Partai Buruh DKI Jakarta mendukung kepada Pemprov DKI Bapak Anies Baswedan untuk melakukan upaya banding agar UMP itu tidak diturunkan sesuai dengan rekomendasi putusan dari PT UN. Buruh meminta agar Gubernur DKI Jakarta segera merespon putusan PT UN dengan melakukan upaya banding. Buruh mengancam akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih banyak jika Pemprov DKI tidak melakukan banding. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Rizik dijemput kerabat dan kuasa hukumnya dari Rutan Cipinang dan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Kementerian Hukum dan HAM melalui keterangan tertulis menyatakan Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan peraturan Menkumham tentang pembebasan bersyarat.
Rizik keluar dari rutan Cipinang pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dijemput kerabat dan penasihat hukumnya. Tapi pada dasarnya berterima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari pihak kepolisian, Pak Kapolri, Kabak Tahti, Karutan, Bareskrim ya, kemudian juga Karutan Cipinang, Bapas, dan pihak Kemenkumham RI, Kanwil, dan seluruh pihak juga tim kuasa hukum tanpa terkecuali, para ahli hukum yang sudah membantu kita juga maksimal, serta media dan juga masyarakat umum, masyarakat umat, semua pencinta keadilan. Habib Rizik dan kami tim kuasa hukum mengucapkan beribu terima kasih dan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan bapak-bapak semua dan saudara-saudara semua. Dari rutan Cipinang, Rizik langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 lalu terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Masa percobaan Rizik berlaku hingga 10 Juni 2024 serta menjadi tahanan kota dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Tim Liputan Nine News melaporkan. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri menduga penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah merupakan warga sipil. Pelaku diduga bukan penembak profesional yang biasa memegang senjata. Tim gabungan TNI Polri yang menyelidiki kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah terus mengusut kasus ini. Hasil pemeriksaan sementara, petugas menduga pelaku merupakan warga sipil. Dari cara memegang senjata, pelaku diduga bukan penembak profesional. Kini para pelaku masih dalam perburuan tim gabungan. Sementara itu, petugas meningkatkan pengamanan di rumah korban. Gabungan ini sudah menyusun piket, gitu ya, baik unsur dari Polrestabes, dari Kodim, dari Denitel, dari Pongdam, itu kita membuat piket untuk menjaga korban. Sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama. Sebelumnya, aksi 4 pelaku terekam kamera pengawas di Jalan Camar, Semarang, Jawa Tengah, Senin siang. Para pelaku dengan pakaian tertutup mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian pelaku langsung menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menjemput anaknya dari sekolah. Pelaku pun langsung meluncurkan 2 kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku beraksi atas perintah seseorang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi berpangkat brigadir di Gorontalo menjadi tersangka karena diduga melecehkan 4 anak di bawah umur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sore.